Selamat pagi semuanya, Shalom. Halo. Kali kita boleh bersama-sama berdoa untuk pagi hari ini. Saya akan bawakan renungan kita pagi hari ini. Saya akan share, ya. Ya, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Demas, firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada Timotius ini menceritakan soal Demas telah meninggalkan Paulus katanya dan mencintai dunia ini, ya. Nah, saudaraku, berbicara tentang cinta, ya, cinta memang luar biasa, saudaraku, ya. Cinta bisa membuat kita bersemangat, tetapi cinta bisa juga membuat orang putus asa. Karenanya penting sekali, ya, tahu betul, ya, siapa yang kita cintai atau apa yang kita cintai. Bila positif, ya, dampaknya bisa akan jadi positif, tetapi bila yang kita cintai negatif, dampaknya akan jadi negatif, ya. Cinta akan Tuhan tentu akan membuat hidup kita benar, ada damai sejahtera, tentu kita akan ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, Alkitab menjelaskan kalau kita mencintai dunia, ya, kita akan diperbudak olehnya, dunia akan menjadi tuan, ya, dan kita tahu firman Tuhan berkata akan berakhir dengan kebinasaan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, ya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dulu kepada kebenaran firman Tuhan itu, ya. Demas, saudaraku, ya, ini 3 kali diceritakan di dalam Alkitab, ya. Jadi saya coba share dulu, ya. Jadi dia 3 kali di dalam diceritakan di dalam Alkitab, ya, nama Demas ini. Jadi yang pertama adalah di Kolose 4 ayat 14. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa Demas adalah rekan sekerja dia, mereka rekan seperjalanan dalam misi, ya. Kemudian yang kedua adalah di Filemon 23 dan 24. Nah, dia bahkan kalau lihat di sini, Demas itu teman sekerja dari Paulus. Lalu akhirnya setelah itu ada di dalam Timotius, ya. Di Timotius dia dijelaskan meninggalkan Paulus. Mengapa dia meninggalkan Paulus? Meninggalkan pelayanan, menjadi tidak teman sekerja dari Paulus, karena dia katanya mencintai dunia. Nah, saudaraku, artinya kita bisa pekerja Tuhan, tetapi akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pekerjaan Tuhan karena mencintai dunia.
kita penting sekali untuk tidak mencintai dunia ya. Jangan sampai kita mencintai dunia. Nah, ada 4 kira-kira yang mungkin membuat seorang itu akhirnya bisa mencintai dunia. Dan ini yang harus kita jaga diri kita ya. Yang pertama adalah ya, seseorang itu bisa mencintai dunia, kelihatan itu kalau dia tidak mau berkorban ya, tidak siap berkorban. Ya, ciri-ciri orang yang lebih mencintai dunia adalah kalau dia hitung-hitungan, dia mengerjakan pelayanan, kalau dia merasa diuntungkan baru dia mau melayani. Jadi dia ukurannya adalah apakah saya diuntungkan atau tidak. Kalau dia merasa dirugikan, dia tidak mau melayani. Nah, ini ciri-ciri orang yang lebih mencintai dunia. Dia kembali mencintai dunia. Yang kedua adalah kalau dia tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita tahu bahwa selalu firman Tuhan itu untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Jadi banyak janji-janji Tuhan, banyak orang kadang kecewa kepada Tuhan, akhirnya tidak bersemangat lagi dalam Tuhan, karena dia merasa, waduh kok yang saya doakan, yang janji-janji Tuhan kok nggak muncul-muncul gitu, ya. Ada contoh banyak di dalam Alkitab sebenarnya, misalnya Abraham, Tuhan berjanji pada dia, tetapi lama sekali Tuhan menggenapinya. Bukan karena Tuhan lupa atau ingkar janji, tetapi memang segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini yang ketiga adalah dia tidak sanggup hidup sesuai firman. Dia pikir, waduh firman ini terlalu berat, mungkin dia bisa modifikasi. Ya, Saul adalah contoh, dia disuruh oleh Tuhan mengerjakan sesuatu, tetapi akhirnya dia tidak kerjakan. Karena menurut dia, waduh sayang sekali nih gitu ya. Dan sebenarnya ini yang paling banyak orang di zaman sekarang ini, dia kompromi terhadap dunia dan tidak mau hidup sesuai firman. Apa yang dikatakan firman, dia tidak terlalu setuju. Dia berkata mungkin, wah ini nggak cocok untuk saya. Firman ini cocoknya untuk orang lain, untuk saya tidak. Ya. Dan yang keempat adalah ya karena begitu berat tekanan, ujian, ya dia tidak tahan. Akhirnya dia kembali kepada dunia. Nah, saudara-saudaraku, saya berdoa melalui doa kita pagi hari ini sedang melatih kita, mendorong kita untuk tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, mari kita siap berkorban terus dalam melayani. Mari kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, tidak pilih-pilih firman yang kita mau kerjakan mana atau tidak gitu ya. Tetapi semua firman yang kita dengar, kita langsung kerjakan, kita dengarkan. Dan mari kita orang yang bertekun, bertahan, ya seperti lagu kita tadi ya, kukan bertahan dalam tekanan, ya tetap berdiri dalam badai, karena kita tahu ya Tuhan pasti beri kekuatan, ya kita tahu waktunya akan tiba, kita pasti menang. Kita tahu kita meskipun kita berkorban, tetapi kita tahu Tuhan kita mencukupkan semua yang kita perlu. Ya, jangan khawatir. Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Ya. Dan sebagai tanda kita membalas kasih Tuhan dalam hidup kita, kita mengasihinya. Caranya adalah dengan mentaati firman-Nya. Ya. Mari Bapak Ibu, ya, melalui doa pagi hari ini, melalui renungan kita pagi hari ini, jadilah seorang yang bukan mencintai dunia ini, tetapi justru mencintai Tuhan, supaya dampaknya adalah
damai sejahtera, sukacita, hidup kita berkemenangan. Dan kita tahu akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.